Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Rabbi zidna ilman wa alhiqna bis-sholihin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita sama-sama sudah menyelesaikan iktikaf kita yang mulai kita, dan kita juga sudah berzikir mengenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan akan menjadi amal soleh. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Kita akan merenungi salah satu firman Allah yang suratnya sudah saya baca di rakaat-rakaat awal pada qiyamul lail kita tadi, yaitu Al-Quran surat Al-Furqan, surat 25 ayat 63 sampai 66. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharaman innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Shadaqallahul adzim. Semoga dalam waktu yang tidak lama ini bisa kita bahas surat Al-Furqan ayat 63 sampai 66, di mana ayat-ayat ini menjelaskan tentang ibadur rahman. Ibadur rahman itu adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang disebut ibadur rahman itu? Ayat 63-nya dijelaskan, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang yang berjalan di muka bumi atau orang yang hidup di dunia ini yang jauh dari kesombongan. Orang-orang yang selalu rendah hati. Man tawaddu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahu. Barang siapa yang rendah hati, Allah akan tinggikan derajatnya. Dan barang siapa yang tinggi hati, maka Allah akan rendahkan serendah-rendah. Maka orang-orang yang menjadi hamba Allah, yang menjadi kekasih-kekasih Allah itu, hidupnya akan jauh dari kesombongan. Karena sebagai hamba Allah sangat sadar betul bahwa tidak ada yang bisa kita sombongkan di hadapannya. Karena semua ini hakikatnya milik Allah. Kita hanya hak pakai saja. Jangankan harta, jangankan jabatan, keluarga kita, nyawa kita aja bukan milik kita. Nyawa kita sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pantas sombong itu bukan manusia. Yang pantas sombong harusnya Allah. Maka setiap kali sholat kita selalu baca Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Itu artinya kita menyadari
Allah yang pantas dibesarkan dan diri kita yang sangat kecil. Harusnya orang yang sudah menjalankan sholat karena sudah sering mengucapkan Allahu Akbar, harusnya mampu mengikis kebesaran-kebesaran diri, kebesaran-kebesaran dunia ini, lalu kemudian membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu dari Asmaul Husna, sifat Allah yang disebut dengan Al-Mutakabbir. Jamaah sekalian, lalu apa sih pengertian sombong itu? Selama ini kalau kita dengar istilah sombong kan orang yang membanggakan harta benda, orang yang memamerkan kedudukan dan seterusnya. Ternyata orang yang sombong sesungguhnya di mata Allah adalah, kata Nabi, alladzina yarudduna wastirqan nasi anwa'in. Ya, semoga kita tidak ada penyakit-penyakit sombong. Apa sih sombong itu? Kata Rasulullah, yang pertama adalah alladzina yarudduna haq, orang yang menolak kebenaran. Itulah sejatinya orang yang sombong. Ya. Ada kebenaran disampaikan, padahal sudah jelas ada dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya. Karena kebenaran itu nggak cocok dengan pemahamannya, maka ditolaklah kebenaran. Itulah sejatinya sombong. Ya, maka dalam menerima ajaran-ajaran Islam, kita nggak boleh mencocokkan ajaran Islam itu harus sama dengan pemahaman kita. Nggak bisa kita cocokkan ajaran Islam itu harus sama dengan yang kita pikirkan. Kadang justru ajaran-ajaran Allah itu belum tentu itu sama dengan pemahaman kita. Ya. Dan memang dalam memahami ajaran Islam tidak boleh 100% harus cocok dengan akal kita. Ya, nggak bisa. Ya, ada hal-hal yang kadang nggak sesuai dengan akal kita. Justru itulah yang disenangi oleh Tuhan, yang dicintai oleh Allah. Saya ambil contoh. Kalau agama itu harus cocok dengan akal, harusnya yang menolak pertama kali ajaran agama itu bukan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, saat Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, anak nggak salah apa, tiba-tiba Allah perintahkan untuk disembelih. Itu kalau Ibrahim menggunakan akalnya, pasti Ibrahim pun akan menolak. Salah apa anak itu? Tapi lagi-lagi Ibrahim sadar bahwa itu perintah Allah, maka Ibrahim menundukkan akalnya, lalu yang bicara adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harusnya seperti itu dalam memahami agama. Jadi jangan semua ajaran agama ini harus kita cocok-cocokkan dengan akal. Kalau ajaran-ajaran agama kok nggak cocok, kelihatannya kok nggak cocok dengan akal, itu yang salah belum tentu ajaran agama. Mungkin akal kita yang belum sampai. Seperti Ibrahim. Ya. Lalu ada satu lagi, kalau ajaran agama itu juga harus cocok dengan akal, saya yakin Ibrahim gak akan mau melaksanakan perintah Allah yang namanya apa? Khitan, sunat. Ya. Pertama kali yang diperintahkan oleh Allah untuk khitan, untuk sunat itu Nabi Ibrahim. Pada saat itu sudah ada riset, sudah ada penelitian kan? Kenapa laki-laki itu diwajibkan untuk khitan? Belum ada. Kalau Ibrahim itu menggunakan akalnya, pasti Ibrahim pun akan protes sama Allah. Ya Allah, kenapa sih harus dipotong? Kalau memang nggak penting, ngapain harus diadakan? Mendingan lahir sudah nggak ada ya Allah. Tiba-tiba sudah ada, ya, di usia yang sudah tua. Lalu kau perintahkan aku untuk memotong sebagian kulit kelaminku. Sakit tahu ya Allah, pasti begitu. Kan saat itu belum ada dokter, Pak. Tapi lagi-lagi karena Ibrahim itu yakin ini perintah Allah, maka Ibrahim pun tundukkan akalnya. Yang bicara adalah spiritual, yang bicara adalah keimanan. Ya. Inilah yang Allah jelaskan dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat yang ke-36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu an yakuna amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas bagi mukmin laki-laki, tidak pantas bagi mukmin perempuan ketika Allah sudah menetapkan aturannya,
lalu orang itu mencari pilihan sesuai dengan yang ada di pikirannya, maka barang siapa yang menolak ketetapan Allah, sungguh orang itu akan sesat, sesat. Alhamdulillah semua. Maka ketika ada ajaran agama kok kelihatannya nih bahwa ini nggak sesuai dengan pemahaman saya, jangan buru-buru kita tolak. Ya. Kalau memang jelas ada dalilnya, Qurannya jelas, hadisnya jelas, sudah kita tundukkan akal kita. Lalu yang bicara adalah keimanan kita kepada Allah. Kalau yang bicara adalah iman, insya Allah kita akan sami'na wa ata'na. Tapi kalau yang bicara akal kita, kadang sami'na wa aqalna, dan yang lebih sedih lagi sami'na wa asoy. Kami dengar, kami tolak ya. Kenapa kok ditolak? Karena tidak cocok dengan pemahaman saya, tidak cocok dengan akal. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka sesungguhnya kesombongan adalah kalau ada orang menolak kebenaran. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah wasdiqor nasi an ghairihim. Suka meremehin orang lain. Orang lain dianggap salah. Yang paling benar itu dirinya sendiri. Ini juga bagian dari kesombongan. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqaa. Jangan pernah kita merasa lebih bersih dari orang lain, karena sejatinya yang tahu diri kita hanya Allah. Jangankan kita menilai orang lain, kita aja nggak tahu siapa diri kita. Ya, ada orang bertanya sama kita, Bapak Ibu orang baik apa? Lalu Bapak Ibu bilang, iya saya orang baik. Maka itu adalah merupakan kesombongan. Dari mana kita tahu orang baik, Pak? Kita ini semuanya, kalau mau jujur, Pak, baru ngaku-ngaku jadi orang baik. Kita baru ngaku, ya Allah aku sebagai hamba, ya Rasulullah aku sebagai umatmu. Tapi apakah Allah sudah mengakui bahwa kita sebagai hambanya? Kita nggak tahu. Itu dari mana kita ngaku orang baik? Kecuali Rasulullah, Pak, sudah ada ayatnya ya. Ya, puji-pujian Allah kepada Nabi banyak. Ada wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wahai Muhammad, kau punya akhlak yang mulia. Allah yang sudah menjelaskan kebaikannya Nabi. Lalu Al-Fat surat 48 ayat 2 dan 3, Allah sudah memberikan sertifikasi kepada Nabi. Liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Engkau pasti masuk surga wahai Rasul. Engkau pasti diampuni dosa-dosa. Itu sudah ada sertifikatnya buat Rasulullah. Andai Rasulullah itu mengakui dirinya orang baik, wajar, Pak. Itu pun gak dilakukan Rasulullah. Buktinya dalam sehari Rasulullah gak kurang minta ampun sama Allah 100 kali. Itu artinya Rasulullah pun masih menyadari banyak salah, banyak dosa di hadapan Allah. Lalu apa artinya kita? Jangankan jaminan masuk surga, jaminan emperet surga ini belum ada buat kita. Ya. Maka ketika Rasulullah itu membaca istighfar, itu sebetulnya istighfarnya bukan untuk Rasulullah, tapi hakikatnya istighfarnya Rasulullah, permintaan ampunan Rasul kepada Allah, itu menjadi ibrah, menjadi pelajaran buat umatnya. Kalau sekelas Rasulullah saja masih merasa banyak dosa, masih banyak minta ampun, maka supaya umatnya jangan sampai merasa sok suci. Itu seperti pesannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Lalu ada satu lagi termasuk orang yang sombong, ya, yaitu ketika orang itu enggan berdoa kepada Allah. Disuruh berdoa sama Allah, malu. Kenapa malu? Minta melulu sama Allah. Ya, ini sombong, Pak. Karena perintah berdoa itu perintah siapa? Perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Itu ada di surat Al-Mu'min surat 40 ayat 6. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastaghfiruna lillahi sayadkhuluna jahannama dakhil. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa. Nah, ini ada orang disuruh berdoa enggak mau. Maka ini juga bagian dari kesombongan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari mengibadahi aku. Ad-doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Berarti ketika orang itu meninggalkan doa, sesungguhnya dia telah meninggalkan ibadah. Dan itulah kesombongan yang sesungguhnya. Kenapa orang yang tidak berdoa mau dikatakan sombong? Sombongnya orang tidak berdoa itu karena merasa tidak butuh Allah. Itu sombongnya. Jadi dia merasa bahwa apa? Apapun keberhasilannya itu karena kompetensi dirinya. Karena keberhasilannya dia nggak sadar bahwa keberhasilannya hakikatnya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menghindari 3 sifat ini. Ya.
Yang pertama apa tadi? Kepada sudah pada puas. Yang pertama apa? Menolak kebenaran. Jadi kalau kebenaran itu jelas ada dalilnya, walaupun akal kita kadang belum menerimanya, maka tundukkan sementara akal kita. Yang bicara adalah iman. Seperti Nabi Ibrahim tadi. Ya. Lalu yang kedua apa tadi? Menganggap diri lebih baik, orang lain dianggap sama. Lalu yang ketiga, enggan berdoa kepada Allah. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat. Amin ya Rabbal alamin. Jadi kalau selama ini kita mengartikan sombong itu seolah-olah kita hubungkan dengan urusan duniawi, justru menurut Rasulullah kesombongan yang sesungguhnya itu tiga. Kalau sombong urusan duniawi itu kan sombong dalam tataran sosial. Kalau tiga itu sombongnya langsung ke Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, siapa ibadur rahman itu? Ini masih Al-Furqan 63 tadi. Yang kedua adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Hamba yang dicintai Allah adalah ketika hamba itu disakiti, dizolimi oleh orang lain, qalu salam. Dia selalu membalas dengan salam, artinya dengan kebaikan. Ya, jadi ternyata orang yang baik itu bukan orang yang berbuat baik kepada orang yang baik terhadap dirinya. Saya baik sama Pak Ikhwan karena Pak Ikhwan baik sama saya, itu belum ukuran saya orang baik sesungguhnya. Ya karena saya baik sama orang yang baik sama diri saya, wajar kan? Wajar. Orang baik yang sesungguhnya di mata Allah adalah ketika dia disakiti, padahal dia bisa membalas menyakiti, tetapi dia balas dengan kebaikan. Kira-kira siapa Pak manusia seperti ini? Ya, yang jelas dia adalah Rasulullah SAW. Ya, makanya kenapa Nabi itu namanya akan selalu diangkat, akan dimuliakan oleh Allah? Karena Nabi itu ketika disakiti, Nabi selalu balas dengan kebaikan. Ya. Inilah yang Allah jelaskan dalam surat Fussilat surat 41 ayat 34, 35, 36. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Enggak mungkin sama orang baik sama orang yang tidak baik. Maka balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Ini perintah Allah. Seolah-olah kalau ada permusuhan, orang itu kita jadikan teman setia. Indah nggak jalan Islam? Musuh disuruh jadi teman, tapi hari ini faktanya teman malah jadi musuh. Naudzubillah suman. Ya, coba kita lihat Pak, dalam satu riwayat hadis Rasulullah itu pernah pergi ke masjid dengan beberapa sahabatnya. Lalu di tengah jalan Rasulullah ke belakang. Itu ada jenazah yang mau dibawa ke pemakaman. Langsung seketika Rasulullah menyuruh sahabat-sahabat, tolong minggir sebentar, berhenti saja dulu. Di belakang ada jenazah, biar duluan jenazah itu. Begitu jenazah sampai di depan Rasulullah, fa'asyara bira'sihi ikraman li jenazah. Rasulullah memuliakan jenazah itu. Dengan Rasulullah menganggukkan kepalanya, itu artinya tanda Rasulullah memberikan isyarat memuliakan jenazah yang lewat. Begitu jenazah sudah lewat, sahabat deketin Rasulullah. Ya Rasulullah, tahu nggak itu jenazahnya siapa? Ya. Itu jenazahnya siapa? Kata Rasulullah, jenazah itu bukan jenazahnya orang Islam, dan dia adalah orang yang benci aku. Lalu sahabat bertanya, ngapain kau menghormati? Toh sudah mati juga. Toh juga bukan orang Islam gitu. Lalu jawab Rasulullah, aku menghormati jenazah itu, aku nggak lihat agamanya, tapi aku lihat dia manusia, aku manusia. Kalau hari ini dia jadi jenazah, itu sebetulnya dia mengingatkan aku bahwa suatu saat aku pun akan jadi jenazah. Inilah akhlak Rasulullah. Itu sama orang sudah meninggal. Gimana dengan orang sudah? Gimana kalau sama orang yang masih? Pernah suatu saat Rasulullah memberi tausiah di sebuah masjid kayak begini. Tiba-tiba datang orang Badui dalam masjid, Pak, kencing di masjid. Semua sahabat memarahi orang Badui itu. Lalu Nabi mengatakan, la tabaghadu, jangan marah kalian. Jangan marah, biar itu saja.
sampai tuntas kencingnya. Siapa tahu dia udah terlanjur kebelet, udah gak kuat nahan. Atau dia juga bukan orang Islam, dia belum tahu kalau masjid ini ada tempat yang suci. Apakah Rasul hanya mencegah itu? Tidak. Rasul langsung mengambil sorban, dan sorbannya itu digunakan Rasulullah untuk mengelap kencingnya orang. Ya. Buat mempel kencingnya orang Badui itu. Ya. Lalu orang Badui itu sampai empati. Ya. Siapa? Dan dikasih tahu itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dan setelah itu Rasulullah, setelah mengepel itu Rasulullah menyuruh orang Badui itu, kamu pulang, cepat pulang. Kenapa Rasul menyuruh pulang, Pak? Jangan sampai terjadi tindakan kekerasan terhadap orang itu. Tapi begitu sampai rumah tidak bisa tidur, dia ingat, bukankah Muhammad itu yang aku dengar adalah dia membawa ajaran sesat. Oh ternyata nggak begitu. Keesokan harinya dia datang ke masjid lagi, bukan mau kencing lagi, mau ngapain? Langsung dia di hadapan Rasul, ya Rasulullah, saksikan hari ini aku bersyahadat, hari ini aku masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini akhlak Rasulullah. Padahal bukan orang Islam. Lalu bagaimana dengan kita yang sama Muslim? Hanya cuma gara-gara beda fikih, beda pemahaman, lalu ada perbedaan politik, pantas gak sama Muslim saling provokasi, saling musuh-musuhan? Ya. Ya. Ini yang harusnya kita menjadi PR kita. Ya. Jemaah sekalian dirahmati Allah. Lalu kita lanjut, hamba yang dicintai oleh Allah di Al-Furqan tadi kan 63 ya. Lalu 64-nya adalah walladzina yaqituna li rabbihim sujjadan wa qiyam, yaitu orang-orang yang selalu bangun malam-malam harinya sujjada, dia bersujud, wa qiyam, dan dia qiyamul lail, salat malam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah itu adalah hamba-hamba yang selalu istiqomah dalam menjalankan sholat-sholat malamnya. Maka di surat Al-Isra itu sampai Allah mengingatkan, surat 17 ayat yang ke 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Di sebagian malam tahajudlah. Karena dengan tahajud itu kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini banyak orang mau diangkat pangkat, ya. Padahal pangkat di dunia enggak lama, tapi pangkat yang datang dari Allah itu akan abadi. Jangankan orang masih hidup, sudah meninggal saja, kalau orang itu diangkat derajatnya oleh Allah, akan selalu dikenang oleh banyak orang. Ya, kita nggak pernah ketemu Rasulullah. Ya, jangankan yang secara fisik, mimpi aja belum tentu. Tapi coba ketika kita mendengar nama Rasul disebut, bergetar hati. Apalagi saat kita dihadirkan di depan makamnya, lalu tangan kita arahkan ke makam Rasulullah. Kemudian lisan kita ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Tanpa kita sadari kita meneteskan air mata. Bukan karena sedih, karena kita merasa bangga dibawa oleh Allah di hadapan orang yang dibesarkan namanya oleh Allah. Maka salah satu kunci untuk menjaga nama kebaikan baik di dunia sampai akhirat, tahajud itu. Ya, semoga yang sudah terbiasa selama puasa untuk melaksanakan tahajud, setelah Ramadan kita tetap masih membiasakan. Amin ya Rabbal alamin. Apalagi kalau kita ingat dalam sebuah hadis, innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi sulusil akhir minal lail. Sesungguhnya Allah itu turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Yang dimaksud Allah turun itu jangan dimaknai fisiknya ya, karena Allah tidak berfisik, tetapi yang turun adalah rahmat Allah, yang turun adalah kasih sayang Allah, yang turun adalah ampunan Allah, yang turun adalah hidayah Allah. Maka itulah waktu yang terbaik buat siapa saja yang mau menjemput rahmat dan kasih sayang Allah. Ya. Bahkan kalau kita buka riwayat Rasulullah itu sampai telapak kakinya bengkak, jidatnya kapalan, saking lamanya sujud di dalam sholat malam. Ada yang kakinya bengkak sekarang? Ada, Ustaz. Kenapa? Nah, inilah kebiasaan Rasulullah SAW. Salatnya. Lalu yang berikutnya
65, 66. Ya. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Itu orang-orang yang selalu berdoa supaya dijauhkan dari siksa api neraka. Jadi kalau berdoa Pak, jangan hanya minta urusan-urusan dunia, tapi kita juga perlu meminta kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari siksa neraka. Nah, kalau di dunia saja kita kepengen hidup bahagia, kita berusaha supaya kita nggak mendapatkan penderitaan, apalagi kita berharap untuk keselamatan di akhirat. Karena akhirat itu abadi. Ya. Kalau di dunia aja kita nggak mau susah, padahal kalau pun susah berapa lamanya Pak di dunia? Kata Rasulullah kan umur umat di Palestina 29, umur umatku itu antara 60-70 Pak. Kalau susah ya segitu, kalau bahagia ya segitu. Di usia yang segitu-segitunya, berapa banyak orang itu nggak mau susah. Nah kalau nggak mau susah di dunia, harusnya lebih nggak mau susah di akhirat Pak. Karena akhirat susahnya itu abadi. Tapi hari ini banyak orang nggak mau susah di dunia. Loh kok kalau milih susah di akhirat yang abadi selama-lamanya? Kalau hari ini ada orang mengejar kebahagiaan dunia, padahal kalau bahagia ya sama kan, paling 60, 70, 80 tahun. Nah kalau untuk dunia kan saja kita kejar kebahagiaannya, harusnya lebih mengejar kebahagiaan yang abadi akhirat selama-lamanya. Ya, maka di Al-Quran itu Allah banyak memberikan peringatan kepada kita, ya, agar kita itu sadar bahwa tujuan hidup kita itu bukan untuk dunia. Ya, di antaranya bisa kita lihat di surat Al-Munafiqun surat 63 ayat 9, 10 dan 11. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan gara-gara harta, jangan gara-gara anak-anakmu kau lupa kepada. Berarti gak dilarang kan Pak kita mencintai harta, silakan. Tetapi jangan gara-gara harta dunia kita mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian surat Al-Qasas surat ke-28 ya. Allah pun juga mengingatkan kita wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah urusan akhirat, jangan lupa urusan dunia. Jadi kalimatnya itu Pak, jangan lupakan dunia, tapi didulukan apa? Kejarlah akhirat. Jadi bukan gini, kejarlah dunia, jangan lupa akhirat, enggak. Kejarlah akhirat dulu, setelah itu jangan lupa urusan dunia. Jadi tujuan hidup sesungguhnya akhirat. Sama seperti ada orang mau ke Jogja, kan harus sampai ke Jogja tujuan. Adapun ada orang pesen, jangan lupa ya oleh-olehnya. Itu kalau sempat. Nah dunia itu hanya pesan saja, jangan lupa urusan dunia, tapi yang ditekankan oleh Allah kejar urusan akhirat. Ya. Jamaah sekalian, di akhirat ada dua tempat, satu surga, satu neraka. Karena ini ayat bicara neraka, saya bukakan ayat-ayat neraka saja, ya Pak ya. Semoga sahur kita tetap masih enak. Sedikit saja, nggak usah panjang-panjang ya. Di Quran kita bisa lihat bagaimana bocoran tentang sisa neraka. Ya, di At-Taubah surat 9 ayat 35. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum taknizun. Surat At-Taubah surat 9 ayat 35. Pada hari itu kata Allah, aku panaskan harta bendamu. Ya. Pada hari itu aku panaskan harta emas, perak, harta benda kita. Lalu aku akan jadikan setrika. Dan aku akan setrikakan dari mulai dahi, punggung sampai ke perutnya. Lalu Allah katakan, inilah harta yang kamu simpan, yang kamu gak zakat, yang kamu gak sedekahkan. Hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqul adzab, maka rasakan azab karena aku menyimpan harta itu. Ini buat orang-orang yang pelit, medit, koret, kikir, bakhil, turun-turunannya. Ya, jadi harta yang tidak disedekahkan itu nanti boro-boro membahagiakan, dipanggang di api neraka, lalu akan jadikan setrika.
Nanti kita uji coba dulu ya. Jangankan setrika di akhirat, di dunia saja enggak. Ya, maka kenapa kita diperintahkan untuk bersedekah? Ya, supaya rezeki yang kita sudah cari mati-matian ini tidak mencelakakan kita. Ya. Dan ketika kita itu bersedekah, ketika kita itu berzakat, Pak, sebetulnya kita bukan membantu orang yang kita berikan sedekah itu, tapi kita sesungguhnya menitipkan keselamatan melalui mereka. Namanya kita memberikan sedekah anak yatim. Kalau boleh ngomong, Pak, anak yatim, aku nitip ya keselamatan di akhirat melalui itu. Gak perlu kita membusungkan dada. Kenapa? Karena ketika kita membantu orang lain, itu sesungguhnya kita menitipkan pertolongan Allah melalui mereka. Wallahu fi aunil abdi, maka abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya selagi hamba itu suka menolong kepada saudara. Ya. Maka indikator orang bertakwa itu kan juga sama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yang bersedekah. Ya. Asdiqu walau bitamrah, bersedekahlah walaupun hanya dengan sebutir kurma, katanya. Fa inna shadaqata tadfa'u sab'ina bala'at, karena sedekah itu bisa menutup 70 pintu macam bala. Dan sekecil-kecilnya bala adalah penyakit. Maka ketika kita mau sehat, jangan nunggu sakit baru sedekah. Saat sehat kita bersedekah, ketika datang penyakit, sedekah akan bekerja untuk menyelamatkan diri kita. Ya, Mas sekalian. Kemudian satu lagi kita bisa buka di surat Ali Imran, surat ke 3 ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab, sampai akhir ayat. Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, semoga kita tidak termasuk di dalam. Kata ingkar itu di dalam Quran menggunakan bahasa kafir. Nah, berarti kalau kita dengar kata kafir, Pak, jangan kita berpikir ini hanya untuk orang non-muslim. Kan selama ini kalau kita dengar bahasa kafir kan langsung kita arahkan ke siapa? Non-muslim. Padahal kalau kita buka dalam Quran, bahasa kafir itu ada 4. Di antaranya memang ada yang bahasa kafir itu dialamatkan kepada orang yang di luar Islam. Ya. Tapi ada 3 kata kafir yang lain lagi. Ya. Ada kufur iman, itu orang non muslim. Ada kufur binikmat, itu nggak harus orang non muslim, Pak. Ya. Lalu kafir yang ketiga, kufur dengan ayat. Emang yang ingkar dengan ayat hanya orang non muslim? Banyak orang Islam kadang nggak percaya sama ayat-ayat Quran. Kemudian yang ketiga, yang keempat apa? Kufur bisifat, kafir dengan sifat. Apa itu, Pak? Kesombongan. Kesombongan itu juga salah satu yang akan membawa seseorang menuju kekafiran. Iblis divonis kafir itu bukan karena nggak beriman sama Allah. Kalau makna iman itu percaya, nggak mungkin iblis nggak percaya sama Allah. Karena langsung berdialog sama Allah saat itu. Kata Allah, sembah Adam, sujud sama Adam. Kan berarti dia langsung lihat Allah. Masa nggak beriman? Kalau iman itu dimaknai percaya. Lalu yang menyebabkan iblis itu divonis kafir karena kesombongan. Lalu bagaimana dengan hari ini orang Islam punya sifat sombong? Dibilang kafir, saya bukan orang non-muslim, pasti begitu. Padahal kesombongan itu juga bisa menyeret orang kepada sifat kekafiran. Ya, coba kita buka ayatnya. Yang kafir non-muslim itu di Al-Baqarah 6 dan 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim wa lahum 'adzabun. Nah, ini kafir yang dialamatkan kepada yang non-muslim. Orang non-muslim, orang kafir itu sama saja. Mau dinasihati, tidak dinasihati, lalu menurut mereka beriman. Kenapa? Khotamullah, sudah disegel hatinya. Ya, karena hatinya nggak bisa menerima kebenaran. Nah, itu kafir yang hubungannya dengan orang non-muslim. Tapi ada kafir yang hubungannya tidak hanya kepada orang non-Islam, yaitu kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Itu ada di surat Ibrahim, surat yang ke-12, ayat yang ke-7. Wa in ta'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Kalau bersyukur aku tambah nikmat. Tapi walaki kafartum, menggunakan kata kafir juga. Kalau kau kufur dengan nikmat, kafir itu orangnya, kufur itu sifatnya. Nah, berarti gak harus orang muslim kan? Jadi ada orang dikasih nikmat tapi gak bersedekah, maka sesungguhnya dia telah mewarisi sifat kekafiran. Ya. Nah, itu kalau menurut Ibrahim surat berapa? 14 ayat yang ke-7. Lalu yang ketiga ada kufur bisifat. Kufur karena sifat. Ya, Al-Baqarah surat kedua ayat yang ke-34. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara, langsung divonis wa kana minal kafirin. Sebab iblis itu sombong, maka iblis divonis kafir oleh Allah. Pertanyaannya, gimana kalau manusia sombong? Kan berarti warisi sifatnya iblis, dan iblis divonis kafir karena kesombongan. Maka kalau kita nggak mau dibilang kafir, ya salah satunya jangan sombong. Tapi hari ini ada orang sombong, kamu kafir, saya masih Islam kok, dari bilang non muslim. Padahal ada kafir yang dialamatkan pada sifat. Ya. Lalu ada satu lagi, kafir dengan ayat. Berapa banyak umat Islam yang kadang tidak menerima ayat karena nggak cocok sama pemahamannya. Saya ikuti ayat ini karena cocok dengan pemahaman saya. Kalau yang nggak cocok saya nggak mau. Kan ada. Ya. Nah, seperti itu bagian dari apa? Kafir. Jadi kalau dengar bahasa kafir, jangan langsung dialamatkan kepada orang non-muslim. Kafir itu adalah orangnya, kufur itu adalah sifat. Sama seperti ini Pak, mukmin itu orangnya, iman itu sifat. Musyrik itu orangnya, syirik itu sifat. Seperti itu. Ya. Lalu kita lihat di surat tadi ya, yang sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayatku saufa nuslihina, aku akan masukkan ke dalam neraka. Nah, ngeri Pak siksanya Pak. Ketika aku masukkan ke dalam neraka, maka aku hanguskan seluruh kulit yang menyelimuti dagingnya. Setelah hangus, aku bulatkan seperti semula. Jadi di sini yang dibakar bukan daging, tapi kulit yang menyelimuti. Tanya sama dokter bedah. Ternyata yang paling sakit itu ketika sesuatu luka yang melukai di kulit kita. Maka ketika kita disuntik Pak, udah masuk ke daging nggak terasa, tapi begitu masuk ke kulit kaget. Ya. Nah, nanti yang dibakar oleh Allah itu bukan daging kita, tapi kulit yang menyelimuti itu, dihanguskan semua. Disuntik hanya satu titik saja kaget. Lalu bagaimana? Itu adalah salah satu dari bocoran siksa neraka buat orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kita bisa lihat bagaimana akibat orang yang mengabaikan ayat-ayat Allah. Surat Toha, surat 20, 124, 125, 126, 127. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan kita termasuk ayat ini. Barang siapa yang mengabaikan Quran, yang tidak percaya dengan kebenaran Al-Quran, atau percaya tapi dipetil-petil ayatnya sesuai dengan apa? Pemahamannya tadi, maka fa'inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang mengabaikan Quran akan diberikan kehidupan yang sempit. Lalu wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan buta. Lalu dia bertanya, ya Allah, kenapa kau butakan aku? Dulu aku melihat ya Allah. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kenapa hari ini aku butakan engkau? Karena dulu waktu hidupku kau mengabaikan Al-Quran, dan hari ini aku abaikan engkau. Ya, semoga kita termasuk ahli Al-Quran, orang-orang yang mencinta Al-Quran. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Ya benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikan kami semua termasuk ahlul Qur'an, orang-orang yang pecinta Al-Quran, mampu membacanya, mampu mengkajinya, mampu mengamalkan, syukur-syukur mampu menghafalkannya. Ya Allah, ya Allah, jadikan Al-Quran yang kami kaji akan meningkatkan kualitas iman dan takwa kami. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini akan menjadi penyejuk di hati sanubari kami. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup ini. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini menjadi obat buat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Jadikan Al-Quran ini, ya Allah, menjadi cahaya penerang dalam kegelapan alam kubur kami nanti. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini menjadi syafaat-Mu, menjadi pertolongan di akhirat nanti. Ya Allah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Inilah Bapak Ibu rangkaian acara di Masjid Bukit Hidayah. Dari mulai awal saya memberi kajian sampai malam terakhir itu, saya mohon bukan itu maaf sebesar-besarnya. Apabila ada hal yang kurang berkenan, ada kekhilafan suka kebetulan saya. Kalau ada kebenaran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Haji hari ini yang saya sudah meminta di rumahnya. Saya dari semalam pulang, dan insya Allah nanti subuh, nanti sahur ini saya langsung mudik. Oh iya. Ya, saya langsung mudik. Mohon doanya. Amin. Saya nanti dijemput sama adik saya, jadi saya langsung ke kampung karena orang tua menginginkan mengisi khutbah di kampung. Mohon doanya semoga berjalan lancar. Dan sekali lagi Pak, karena mungkin selama lebaran saya tidak bisa saling salam-salaman, maka hari ini adalah waktu saya gunakan untuk minta maaf pada Bapak Ibu. Semoga dosa-dosa antar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa kita kepada Allah dengan kuasa Ramadan kita juga semoga Allah ampuni semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum.